terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Joni Storus, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Pendidikan IPA dari Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk keperluan uji kinerja peserta PPG dalam jabatan kategori 2. Mohon masukan dan kritikan dari Bapak Ibu penguji sebagai perbaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Sehat enggak? Baik, terima kasih. Semua sudah berkumpul belum? Tadi turun udah? Belum. Yang ke kelas? Oke. Apa-apa kita tunggu ya. Ini sudah sesuai kelompok belum duduknya? Kelompok 1 mana Aira? Kelompok 2 di Fadlun ya? Kelompok 3 Tasha. Kelompok 4 Kaila mana? Kelompok 5 Kira dan kawan-kawan. Ada yang nggak masuk nggak? Ada Pak. Ada lama? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Satu orang memimpin doa. Siapa? Yang memimpin doa? Oh, Amruli. Amri ya. Belajar, mari kita berdoa dulu. Masing-masing berdoa mulai. Oh ya, terima kasih. Berdoa selesai gitu loh. Mesti kurang tugas nih. Oke, baik. Ini kita masuk pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum kita mulai mungkin saya kasih dulu ini untuk mengingatkan kembali ingatan kalian untuk menentukan yang mana yang termasuk campuran homogen dan heterogen. Di sini ada berapa jenis? Ada 5 ya. Oke, kalau siapa yang mau berani jawab yang pertama apa, yang kedua apakah itu heterogen atau homogen, yang lain mungkin ya satu aja. Kamu kanser nomor berapa? Nomor 1 itu apa, termasuk apa? Heterogen. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibedakan cairan 1 dan cairan 2. Ya, karena masih terlihat ya cairan 1 atau campurannya materi gabungannya masih terlihat, tanah air, mana minyak terlihat jelas ya. Oke, ada lagi yang lain? Nomor 5 itu gambar apa tuh? Iya, nasi tuna tuh gado-gado tuh ya? Gado-gado ya, itu termasuk campuran apa? Sebenarnya kalau homogen masih tidak bisa kita lihat lagi kan? Kalau heterogen partikel penyusunnya masih terlihat. Berarti masih paham ya campuran homogen dan heterogen. Pada pembelajaran kita hari ini juga kita akan membuat salah satu jenis dari campuran. Ya, tapi sebelum ke sana kita kasih dulu apa sih yang menjadi kasus kita sebelum kita mulai pembelajarannya. Itu terkait dengan virus COVID-19. Sekarang masih ada nggak? Masih, tapi kita sudah di hidup new normal ya, artinya berdampingan dengan COVID-19. Oke, walaupun sudah tidak ada, sebenarnya masih ada ya, orang masih ada kasusnya, tapi kita nggak perlu khawatir lagi seperti yang dulu kan, karena sudah bisa. Saya lepas masker nih, sudah bisa ya. Oke, nah tapi di sini kita pemerintah masih mengharapkan kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, sementara nih tuntutan ekonomi sekarang banyak ya. Oke, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Pakai hand sanitizer, betul. Apalagi? Memakai masker, apalagi? Menjaga jarak, oke. Mencuci tangan, ya. Karena kan keadaan ekonomi sulit ya. Kalau bisa kita ekonomis lah. Ya kan, pengeluaran sedikit ya, tapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira apa? Bikin hand sanitizer sendiri, bisa kan? Bikin masker sendiri, bisa nggak? Bisa, dari kain, bisa kan? Oke. Atau enggak menjaga jarak, itu juga termasuk hemat ya.
Oke. Nah, tapi di pembelajaran kita hari ini kita akan membuat apa? Ajar sendiri ya dengan berbagai jenis bahan tergantung apa yang kamu gunakan. Oke, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mau buat hand sanitizer, kemudian bahan-bahannya dari kalian sendiri kan? Ya. Nah, berarti sebelum membuat kalian harus tahu dulu apa yang kalian butuhkan. Nanti setelah ini presentasi ya. Ya. Hasilnya presentasikan apa, bagaimana alat bahannya, bagaimana proses pembuatannya, dan bagaimana hasilnya. Oke? Oke. Sekarang sebelum ke sana, saya mau kenapa Taufan? Hah? Oh ya, silakan. Saya mau nanya, kalau ini kan ada sebelum kalian buat, saya kasih sumbernya kan? Kalian mau pilih yang mana? Kelompoknya Ojora pilih yang mana sumbernya? Kalian pakai apa? Ya, kalian dari 4 bahan sumber dari mana kalian ambil? Langkah kerjanya. Apakah baca artikelnya atau dari YouTube? Nomor berapa artikel nomor berapa? Nomor 2 kelompok Ojora, kelompoknya Kansa dari mana kalian ambil? Nomor artikel 2. Kelompok ini sama, kelompoknya Andri video 3 berarti dari YouTube ya. Kelompok Sakira ya dari artikel yang mana? Yang ada aloe vera sama vitamin E. Kayaknya yang 2. Oh, kayaknya yang 2 berarti mayoritas ngambil dari 2 dan video ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti alat bahannya beda-beda ya ini ya. Oke, sekarang saya tanya alat bahannya kelompok 1 apa aja kalian pakai? Ini apa kalian pakai? Daun sirih apa lagi? Ini. Oh, kelompok 2 jeruk nipis sama juga ada. Ini ya, oke ini. Untuk bahannya ini ada air sirih, jeruk nipis, dan alkohol. Berarti 1, 2, 3 sama panas. Saya kira sama juga apa? Bahannya ada vitamin E, esensial oil, alkohol, dan aloe. Oke, ada perbedaan. Mereka ada vitamin essential oil. Oke, sekarang langkah kerjanya semua udah tahu belum? Karena kalian kan udah baca artikelnya ya. Berarti tentunya langkah kerjanya sudah kalian tahu. Sekarang silakan buat produk kalian masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Untuk alatnya kita ada sendok, lalu kita ada sendok. Ini seharusnya sendok teh, tapi karena tidak ada sendoknya kita pakai alternatif pakai sendok makan. Ada gelas takar, ada corok, ada pisau, saringan, wadah, ada 2 wadahnya. Botol untuk hand sanitizer-nya. Itu Ini apa bahan-bahannya? untuk bahannya ada jeruk nipis, alkohol, air sirih. Ini apa nih? Ini pun atau sini? Ini apa ini? Dan air biasa. Dan air biasa. Air biasa untuk produksi. Oke, setelah itu diapain nanti semua ini? Yang pertama, nanti 3 lembar daun sirih direbus dengan air. Ini udah ya semua. Ya, lalu nanti jeruk nipisnya diperas. Setelah jeruk nipisnya diperas, disaring agar bijinya dan sarinya mau Ya. Lalu Jangan semua ya. ya, lalu tuangkan 50 ml alkohol, lalu 50 ml air sirih, dan 2 sendok teh perasan jeruk nipis. Oke, pertanyaan saya, kenapa kalian pakai jeruk nipis? Karena bahannya mudah didapat dan murah. Enggak, itu fungsinya apa di dalam? Ini kan memang benar. Fungsinya apa jeruk nipis? Pengetahuan saya itu untuk menghilangkan bau air sirih. Oke, dan kenapa pakai daun sirih atau air sirih? Air sirih itu Untuk alat ada sendok teh, spatula, dan wadah. Ya, Bahan vitamin E, mana vitamin E-nya? eh, Yang mana vitamin E? ini
alkohol ini. Oh iya, ininya diginiin dong. Oh, jadi essential oil ada alkoholnya 20% sama aloe vera gel. Iya. Terus udah. Nanti diapain nih semua? Campur ya? Iya. Alkoholnya berapa banyak? Ini kemudian esensialnya berapa? Esensialnya 2 tetes. Vitamin E-nya? Vitaminnya pakai sudah dingin banget ya. Tuh, aloe vera-nya berapa? Aloe vera-nya sudah jadi. 1,5 sendok. Oke. Karena nanti dicari ya, ini gunanya apa vitamin E-nya? Melembabkan. Essential oil-nya Untuk biar wangi. wangi. Aloe vera-nya? Oke, baik itu doang. Oke. Nanti di pada saat presentasi itu dijelasin ya. Kami pakai ini seperti ini juga ya. Kenapa kami pakai ini? Supaya ini juga ini ya. Oke, semua kelompok sudah belum? Kelompok ini udah. Satu orang aja ini udah. Ini udah. Kelompok sana udah. Oke, berarti kita presentasi sekarang ya. Silakan yang presentasi yang mulai dari kelompok berapa? Apa saya ini aja? Bapak aja kan? Oke, saya rolling aja ya. Kita rolling aja deh. Kelompok berapa yang presentasi duluan? Kita mulai ya. Yang pertama siapa? Oke, perhatikan woi. Kelompok 5. Baru setelah ini siapa ya? Dan yang terakhir adalah kelompok 3. Ya. Yuk silakan kelompok 5 presentasi. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ini kita akan menjelaskan alat bahan, mata kerja, cara membuat alat bahan yang akan dibacakan oleh Felsia Dispik. Nah, untuk alat ini kita ada spatula, ada lontong, ada gelas ukur, dan sendok teh. Nah, untuk bahannya kita ada aloe vera, alkohol, essential oil, sama vitamin E. Nah, untuk kegunaannya, alkohol sebagai antiseptik dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kalau untuk aloe vera gelnya, kegunaannya untuk melembabkan. Kalau essential oilnya, kegunaannya supaya wangi. Kalau untuk vitamin E, kegunaannya juga supaya lebih melembabkan dan meningkatkan keelastisan kulit. Mata kerja akan dibacakan oleh Radit. Pertama, campurkan alkohol sebanyak 50 ml. Lalu kita memakai aloe vera gelnya sebanyak 1,5 sendok teh. Untuk essential oil memakai 2 tetes saja. Dan untuk vitamin E kita pakai 1 butir. Semua dicampurkan ke dalam satu wadah, lalu diaduk dengan rata, lalu dimasukkan ke botol spray. Keunggulan dari produk hand sanitizer kita lebih wangi dan lebih lembab karena kita memakai untuk vitamin E yang aloe vera gel juga ada vitamin E-nya dan kita memakai tambahan vitamin E juga. Jadi dan memakai essential oil jadi wanginya fresh. Baik, terima kasih itu untuk presentasi kelompok berapa? Ya, oke, silakan ada yang mau bertanya nggak? Kelompok berapa? Kelompok 4, ayo. Kegunaan vitamin E apa? Kan melembabkan dan meningkatkan keelastisan kulit. Ya, jadi mereka pakai vitamin E yang gunanya untuk apa? Melembabkan, ya, meningkatkan keelastisatan kulit ya. Jadi bukan biasanya kalau hand sanitizer itu bisa merusak kulit kan? Kalau kebanyakan pakai bisa merusak kulit kan? Jadi mereka menggunakan tambahan vitamin E, pakai vitamin rambut ya, supaya tidak merusak kulit ya. Itu untuk kelompok ini. Dan yang bagus adalah mereka juga menggunakan pewangi essential oil ya, supaya ada wanginya. Jelas ya?
Oke, ada lagi yang mau tanya untuk kelompok ini? Tidak ada ya, oke, luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4, ayo. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Hai. Perkenalkan, saya Kansa Maira Putri. Saya Lika Putri Agustina. Saya Abdurrahman Hasbi. Saya Muhammad Ridwan. Kami dari kelompok 3, hari ini kita bakalan membuat hand sanitizer nih. Wah, hand sanitizer bisa dibuat sendiri? Iya, bisa dibuat sendiri. Bahan-bahannya mudah lagi. Kita lihat bahan dan alatnya. Untuk bahannya, di sini ada 3 lembar daun sirih, air, lalu ini nanti akan direbus menjadi air rebusan daun sirih. Lalu alkohol, dan yang terakhir jeruk nipis. Untuk alatnya, di sini ada pisau, saringan. Seharusnya kita memakai sendok teh, tapi untuk alternatifnya kalian bisa pakai sendok makan. Lalu ada gelas takar, dan corong. Untuk medianya, kita perlu 2 wadah. Nah, tadi kita udah bilang kalau buat hand sanitizer sendiri itu mudah. Emang caranya kayak gimana sih? Nah, gini caranya. Yang pertama, kalian butuh 500 ml air dan 3 lembar daun sirih. Kalian rebus sampai menjadi air rebusan daun sirih. Setelah kita mendapat air rebusan daun sirih, kita langsung ke jeruk nipis. Jeruk nipisnya bisa perlu 2 buah. Kita peras, lalu kita saring sampai dapat ekstraknya aja. Kita nggak perlu bijinya, kita nggak perlu saringnya. Kita cuma butuh perasan air jeruk nipisnya aja. Setelah itu, siapkan wadah, lalu ambil gelas takar dan alkohol. Tuang alkoholnya sampai 50 ml. Kita hanya perlu 50 ml alkohol saja. Setelah dapat 50 ml alkohol, tuangkan ke dalam wadah. Setelah alkoholnya selesai, tutup lagi. Lalu ambil air rebusan daun sirih. Tuang ke gelas takar sampai 50 ml lagi. Setelah itu, tuang lagi ke wadah yang berisi alkohol. Setelah itu, kita ambil air perasan jeruk nipis. Kita ambil sendok, lalu kita ambil 2 sendok teh. 2 sendok teh, lalu taruh di wadah yang berisi alkohol dan air rebusan daun sirih. Setelah itu diapain? Kita aduk. Selesai? Belum selesai. Ambil botol, lalu corong. Setelah itu pelan-pelan tuangkan ke dalam botolnya sampai jadi seperti ini. Dan inilah hand sanitizer dari yang menggunakan bahan alkohol 70%, air rebusan daun sirih, dan air perasan jeruk nipis. Kenapa sih kita pakai? Dulu ya. Yang lain enggak? Oh. Kenapa sih kita pakai air rebusan daun sirih? Kenapa kita pakai perasan jeruk nipis? Kenapa kita pakai alkohol? Nah, ini punya manfaat yang berguna banget untuk hand sanitizer. Hand sanitizer bertujuan untuk membunuh kuman yang berada di tangan. Air rebusan daun sirih berguna untuk sebagai alternatif antiseptik atau antibakteri untuk membunuh bakteri di tangan. Nah, sementara air perasan jeruk nipis berguna untuk meredam bau dari air rebusan daun sirih. Dan
Dan untuk alkohol, dia bisa membantu mengurangi angka mikroba, kuman di tangan walaupun tidak semua bakteri. Lalu, apa sih keunggulannya kalau kita membuat hand sanitizer ini? Keunggulannya adalah alat tersebut mudah dicari, langkah kerja juga sulit dan hasilnya memuaskan. Nah, dari hand sanitizer ini, itu dia bisa membunuh kuman. Cuma pakai 3 bahan loh, dan dia udah bisa membantu kalian menjaga protokol kesehatan. Tapi cuma pakai 3 bahan loh, cuma pakai 3 bahan. Efektif nggak sih untuk melawan kuman? Ya, jawabannya efektif. Karena hand sanitizer ini mengandung air rebusan daun sirih dan alkohol 70%. Maka hand sanitizer ini mampu dan efektif untuk membantu kalian menjaga kesehatan tangan, membunuh kuman tangan. Hand sanitizer merupakan salah satu barang yang wajib kalian bawa pada saat new normal ini. Karena kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Membuatnya sendiri tidaklah sulit. Bahkan ada yang hanya menggunakan 3 bahan, yaitu alkohol 70%, air rebusan daun sirih, dan air perasan jeruk nipis. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, Amri? Silakan, kelompok berapa nih, Amri? Kelompok 4, ayo silakan. Ya? Penggunaan botol spray. Oke. Ya, pertanyaannya kok gitu banget, Pak. Kegunaan dari Oke, silakan jelaskan, mungkin nggak apa-apa, mungkin nanti nggak tahu. Berhubungan hand sanitizer atau produk yang kami buat ini itu cair, bukan gel. Jadi menggunakan botol spray akan lebih mudah untuk diaplikasikan. Apakah jawaban itu memuaskan? Ya, Kaila? Manfaat rebusan daun sirih itu apa? Manfaat air rebusan daun sirih ada sebagai Penawar bau, sebagai alternatif antiseptik atau antibakteri untuk melawan kuman. Ada lagi? Ya? Ayo. Kesimpulan pembuatan hand sanitizer kelompok kami apa sih? Ya, silakan. Hand sanitizer itu bahan yang wajib dibawa saat masa new normal ini. Selain dia yang gampang dibawa, dia juga mampu untuk mengurangi mikroba jahat dan kuman serta bakteri. Nah, membuat hand sanitizer itu nggak sulit. Membuat hand sanitizer hanya dapat menggunakan 3 bahan. Alkohol 70%, air rebusan daun sirih, dan perasan jeruk nipis. Dari 3 bahan ini kalian sudah bisa membuat hand sanitizer yang dapat melawan mikroba, virus, dan bakteri. Oke, bagaimana? Oke, baik. Saya beri informasi kasih untuk kelompok ini. Baik. Sebenarnya tadi mereka bilang awal bahannya sederhana, terus pembuatannya juga sederhana. Itu ya, kamu bisa bikin kapan aja, di mana saja, sebanyak apapun yang kamu mau, ya kan? Jadi beda kalau kita beli, harus mengeluarkan uang, ya kan? Oke, seperti itu ya. Dan untuk kelompok ini terima kasih, tapi memang beberapa ini ada yang tidak presentasi, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, silakan. Kembali ke tempat yang lain. Oke, semua kelompok sudah presentasi kan? Silakan duduk tempat duduk masing-masing dulu. Ya, perhatikan dulu. Nah, jadi kalau presentasi memang kita jangan terlalu kaku ya. Seperti yang tadi, perhatikan. Kalau presentasi itu nggak perlu misalnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, sebenarnya nggak perlu ya.
langsung aja mengalir. Gimana kamu menceritakan kayak storytelling lah, nggak perlu kan cerita selanjutnya bagaimana kucingnya dimakan, akan nggak perlu kan. Jadi seperti itu aja teman-teman, alat dan bahan yang kami pakai untuk membuat ini. Kenapa kami pakai ini? Karena ini gitu ya. Dijelaskan, misalnya tadi Shakira, kami pakai essential oil supaya wangi, gitu ya. Halo, Fadil. Enggak ada, Pak. Nah, siapa tuh namanya tuh? Nah, seperti itu ya. Kemudian juga apa namanya? Langkah kerjanya seperti itu. Nah, setelah itu langsung aja ngomong. Atau boleh sih setelah itu dijelaskan oleh teman saya, jangan dibacakan. Ya, kalau kelas itu nggak boleh baca. Dijelaskan proses kerjanya seperti ini loh teman-teman. Jeruk nipisnya diperas dulu seperti itu. Jelas ya? Kemudian kalau saya tanya harusnya keunggulannya itu kenapa kamu milih itu, kan kamu milih sendiri kan alat bahannya. Apa keunggulannya? Misalnya yang paling cocok tuh kelompoknya Kaila. Ini kan alat bahannya cuma 2, nggak ribet bikinnya. Ya kan? Cuma aloe vera sama alkohol. Kapan aja kita mau bikin sendiri cepat selesai. Itu kan praktis, itu keunggulannya praktis. Selain keunggulan dari hand sanitizer itu sendiri, keunggulan hand sanitizer kan bisa membunuh kuman, membantu kita terhindar dari COVID, bisa kan? Tapi keunggulan lebih detailnya praktis, bikinnya kapan aja gampang, ya kan? Kelompok ini mungkin bisa sih bilangnya kelompok kita memang sedikit agak butuh air rebusan, jadi harus direbus dulu. Tapi bisa disiasati, direbus dulu, disimpan di kulkas. Suatu saat butuh, baru diambil, bisa kan? Seperti itu loh penjelasannya. Kemudian misalnya kalau kelompok dia kan harus beli aloe vera sama alkohol. Kelompok kami nggak pakai beli-beli, cuma ambil aja di belakang rumah banyak daun sirih katanya. Contoh misalnya seperti itu ya. Cuma pakai jeruk nipis, pakai daun sirih, udah selesai. Lebih murah. Nah itu alasan kelompok ini, bisa kan? Jelas ya? Jadi nanti mungkin diperbaiki ya LKPD-nya ya. Jawaban-jawabannya terus efektif nggak sih? Itu kan pertanyaan, kan yang kita angkat kasusnya adalah COVID masih ada, kita harus ikuti protokol sementara pengeluaran bertambah kan, pendapatan berkurang. Kalau kita pakai hand sanitizer sendiri, efektif nggak? Efektif, karena kita bisa tetap mengikuti protokol kesehatan tanpa mengeluarkan banyak duit, seperti itu kan? Bisa bikin untuk satu rumah, tetangga, bahkan bisa untuk dijual kalau mau, ya kan? Hanya modal botol spray. Bisa juga refill kan, isi ulang. Efektif nggak sih? Efektif. Kalau yang beli dari toko kan itu nggak bisa refill kan? Botolnya udah ada, habis pakai buang. Kalau ini kan beli botol doang, bisa direfill kapan aja. Seperti itu ya, diperbaiki ya KPD-nya ya. Oke, baik, dari kegiatan kita hari ini, siapa kira-kira yang mau memberikan kesimpulan apa yang kamu dapat? Ayo, Anan, apa? Ada yang mau menyimpulkan? Ya silakan Taufan, apa? Iya, seperti apa? Cara membuat hand sanitizer kita bisa bikin sendiri, gitu ya. Apalagi ini si Fadlun. Mengetahui cara membuat hand sanitizer dari bahan alami. Ya, kita bisa mengetahui cara membuat hand sanitizer dari bahan-bahan alami yang ada di lingkungan sekitar. Ya kan? Apalagi? Apalagi? Ayo. Apalagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tansa? Ya, apa kira-kira kesimpulan dari kegiatan kita ini? Berhubung dengan masa new normal seperti ini, pengeluaran semakin bertambah sementara ekonomi semakin menurun. Itu menurut research data. Dan untuk mempersingkat biaya, untuk membeli sanitizer, barang yang wajib dibawa untuk protokol kesehatan dan untuk mempersingkat waktu mencuci tangan, kita bisa membuat sanitizer secara mandiri. Bahan
dicari alatnya juga ada di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya di masa new normal ini. Ya, betul ya. Jadi untuk menghemat biaya kita bisa bikin hand sanitizer sendiri sebanyak apapun yang kita mau dengan bahan-bahan yang variatif tadi ya. Ada yang pakai aloe vera, ada yang pakai jeruk nipis, ada yang pakai daun sirih, berbeda-beda. Ada lagi Sakira? Kalau dari Sakira apa? Oh, tidak ada lagi. Oh, ada yang pakai essential oil supaya lebih wangi. Wanginya bisa kita pilih-pilih dong berarti ya. Aku maunya wangi seperti ini, wangi kopi, wangi ini bisa ya. Kalau kita bikin sendiri itu juga bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kegiatan praktikum hari ini sangat luar biasa ya. Kalian sudah berhasil membuat hand sanitizer sendiri. Oke, sekarang untuk mengakhiri kegiatan kita, saya mau kasih post test. Ada 3 soal menggunakan quiz. Silakan mungkin per kelompok aja ya. Disiapkan HP-nya. Ya, ini dia. Ayo. Pakai quiz di Google, di mana aja. Itu kodenya ada ya. Tinggal 1 kelompok lagi. Oke, sudah semua ya. Belum Pak. Ini udah 5. Ini salah bikin nama Pak. Salah dia bikin nama Pak, bukan nama kelompok. Oh, nggak apa-apa, Syalmas ya. Nggak apa-apa. Mulai aja ya. Mulai semua. Gimana? Kelompok 2? Halo, kelompok 2. Oke, kita mulai ya. Ada 3 soal, silakan dijawab. Untuk menguji pemahamannya. 3, 2, 1. Tuh, ayo. Almas kelompok 2 berarti ya. Ya, kelompok 3 sudah menjawab 2 benar, kelompok Almas baru 1. Nah, kelompok 1. Ayo, kelompok 5 leading sekarang. Ya, kelompok Almas. Kelompok 2 ya, kelompok Almas dulu saya bilang. Ayo, sudah tinggal kelompok 4 dan kelompok 1. Kelompok 1 nih merah semua. Ayo kelompok 4, 1 lagi. Ya, akhirnya kelompok udah ya. Siapakah yang terbaik? Kita lihat yang menjawab. Wah, kelompok 4. Benar 3, salah
kelompok 2 benar 2 sama dengan kelompok 5, kelompok 3. Kelompok 1 masih salah. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin perlu nanti dilatih lagi ya. Disiapkan lagi, dipelajari lagi materinya. Baik. Sekarang sebelum kita akhiri mungkin saya mau nanya dong. Dari kegiatan kita ini kira-kira apa yang kalian rasakan? Ada 2 pertanyaan. Apa yang dirasakan? Ayo. Coba mungkin dari ada 2 pertanyaan aja. Apa yang kalian alami? Ada hambatan nggak dan bagaimana kalian mengatasinya? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 harusnya direbus dulu. Hambatan itu ya. Harusnya rebus dari rumah. Oke, kelompok 2 bagaimana perasaannya? Apa? Jeruk nipisnya susah dikeras. Terus kalian apain jadinya? Nah, kelompok 3. Oh sama ya, berarti harusnya bawa alatnya. Oke. Keras sendiri harusnya bisa kan pakai tangan. Nah, kelompok 4 bagaimana? Ada hambatan nggak? Alatnya yang ketinggalan. Kelompok 5. Alatnya ketinggalan. Lancar. Oke, lancar nggak? Ada hambatan? Oh, Aira. Ini ya dong, sanitizer-nya. Baik, alatnya ada ketinggalan ya. Oke, sekarang apa sih yang kalian rasakan? Oke, mungkin 3 orang. Ayo siapa? Senang dan seru, apalagi? Happy, Pak. Pengalaman baru, happy. Oke, baik. Ya, seperti itulah. Terima kasih berarti rata-rata pada senang ya. Oke, saya rasa karena sudah semua, sebelum kita akhiri pembelajaran, Kita berdoa lalu, dulu. tapi memang sebelum ditutup nanti dibersihin dulu ya. Itu apa sampah-sampah yang ada di bawah meja dibersihin ya. Kemudian kursinya diangkat, balik ke kelas. Kita nanti lanjut project itu. Saya nanti yang masuk di kelasmu. Oke ya. Oke, sebelum kita tutup satu orang memimpin doa dong. Ayo Kansa, oke silakan Kansa. Terima kasih teman-teman dan Pak Joni. Dan untuk menutup pikiran proyek sanitizer pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, boleh. Memberi salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Kursi, meja dirapikan, dibersihkan.